Hai guys, welcome back to my channel Kimtan EHD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya di cuaca yang cukup cerah pagi hari ini. Tapi gue sih berharap gitu ya, kalau misalnya udah hari Kamis itu mendekati hari Minggu ya hujan turun lah gitu ya. Gue tuh suka banget hujan masalahnya guys. Kenapa ya? Karena bagi gue hujan itu penuh dengan kenangan, asik. Kenangan-kenangan yang bisa bikin gue tuh menerawang ke masa lalu. Lebay banget sih lo, puitis gitu Kim. Ya udah deh. Gimana guys? Gimana nih kalian yang masih jomblo udah punya pasangan belum? Atau mungkin masih jomblo aja kayak gue gini? Ya sudahlah, terima nasib aja ya. Semoga mungkin one day kalian bisa dapetin someone yang kalian inginkan sesuai tipe kalian. Ya meskipun bukan someone, mungkin temen sekedar semalam doang gitu lah ya. Oke guys, di video kali ini gue bakal bercerita tentang pengalaman gue. Masih inget nggak sama salah seorang cowok yang pernah gue deketin selama hampir 6 tahun itu loh, yang pada akhirnya gue dapetin di bulan Januari kemarin. Nah, ini kelanjutannya karena akhirnya I did it. Gue berhasil guys. Lebay amat sih lu Kim, kayak bahagia gitu. Jadi gini guys, gue tuh pengen cerita sebenarnya. Kejadiannya udah hampir beberapa minggu ke belakang sih. Ya udah kalau begitu ya gak usah lama-lama. Siapin dulu kalian yang belum nyaman posisinya, nyamanin dulu. Siapin cemilan juga. Kalau misalnya ada tisu, ya bawa gitu tisunya. Barangkali ke bawah suasana. Ya udah, ayo hitungan 3 langsung mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Dia ini merupakan salah satu cowok yang memang sudah gue incer banget kan, seperti di video sebelumnya yang pernah gue ceritakan itu loh. Entah kenapa gue pun I don't know, pokoknya dia itu bener-bener membuat pikiran gue setiap hari tuh kayak terbayang-bayang terus gitu ya. Padahal at least gitu ya, gue tuh gak harus kayak gitu loh. Kenapa ya? Tapi yang namanya rasa penasaran gue sama dia ini memang berlebihan banget menurut gue gitu ya. Karena selama gue menunggu penantian waktu 6 tahun lamanya itu, gue pun juga bertemu dengan berbagai macam boy yang bener-bener memang bervariasi juga. Dan bahkan juga ada yang jauh lebih keren, lebih cakep dari dia, jujur li. Tapi kenapa penasaran gue tuh kayak terus dan terus, makin dan makin kayak seolah-olah tuh pakai perasaan. Jadinya tuh kayak gue bucin gitu loh guys. Dan kayaknya seorang Kimtan bucin tuh kayak nggak ada di kamusnya gue gitu loh. Gue nggak mungkin bucin-bucinan di usia kayak gini. Please stop it gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah kan di bulan Januari kemarin finally gue dapetin dia. Dan setelah bulan Januari itu kan gue berkomunikasi panjang sampai kemarin akhir bulan Agustus ya, akhir bulan Agustus di WA. Karena memang kondisinya waktu itu gue menemui banyak problem banget selama sepanjang dari Januari sampai bulan September ini ya. Mungkin nanti bakal gue share ada problem apa aja sih Kim gitu kan. Next nanti di video berikutnya gue bakal cerita insya Allah. Tapi kali ini gue bakal nge-highlight gue sama dia dulu. Oke guys, finally di awal bulan September kemarin gue akhirnya mendapatkan dia dan dia menepati janjinya. Itu berdasarkan usaha gue yang benar-benar terus-menerus continue gitu, ngechat dia, nggak pernah ada rasa lelah, nggak pernah ada rasa menyerah gitu loh guys. Karena beberapa kali memang dia sempat lose contact dan gue udah kayak hopeless. Ini orang kayaknya mungkin bakalan ngilang gitu kan, seolah-olah kayak nggak mau lagi kenal sama gue, mentang-mentang gue sudah beda tempat, beda wilayah, beda kabupaten. Jadi mungkin bagi dia kayaknya udahlah, lupain aja, nggak mungkin ketemu juga. Sorry ya, gue nggak akan segampang itu dan semudah itu melupakan lo gitu kan. Bukannya apa-apa ya, gue itu mau menagih janjinya dia itu adalah karena memang sebelumnya ada kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama loh guys. Jadi misalnya gini, kasarnya gitu ya, di DP-in dulu gitu loh guys. Memang jujur gue mau bilang kalian sih, kalau emang gue
sama dia ini memang ada unsur cuan di dalamnya. Tapi buat gue sih nggak masalah gitu kan, selama itu cuan masih dalam tahap wajar dan nominal yang begitu ya segitu doang lah gitu ya. Menurut gue sih itu bukan hal yang membebankan gue gitu ya. Tapi memang sistemnya itu di DP dulu guys. Jadi dia meminta dulu sejumlah cuan. Next, ketika ada momen atau kesempatan, baru dia bakal menepati janjinya. Dan gue hampir menunggu dari bulan Februari sampai bulan Agustus akhir kemarin, bayangin berapa bulan tuh. Lama banget kan? Mau ketemu ada halangan, mau ketemu ada halangan. Terus belum gue menemui problem juga, problem batin juga, problem ini ono segala macam juga. Jadi semuanya itu kayak gak mulus gitu loh jalannya. Pada akhirnya gue pun akhirnya pindah ke tempat ini dan memang harus meninggalkan kota sebelah, dan itu membuat gue kayak ya gimana dong gitu ya, udah jauh kayak gini kayaknya mungkin bakal makin sulit buat gue, karena memang gue masih punya penasaran dan feeling yang tinggi. Gue nggak mau menyerah gitu aja, gue terus aja chattingan dia di WA. Ketika dia nggak ngebalas, gue telepon sampai dia ngangkat. Pokoknya sampai gue tuh bener-bener bikin dia tuh seolah-olah dihantui sama gue gitu loh guys. Dan ternyata usaha gue berhasil. Pas di awal bulan September kemarin, pas ketika gue main ke kota sebelah ya, dimana di kota itu penuh kenangan banget buat gue selama di sana, gue pun bilang ke dia, ya udah, gue mau janji lo tepati tanggal anu jam segini di hotel ini gitu kan. Gimana? Fix ya? Kalau enggak, pokoknya lo bakal nyesel gitu. Kalau sampai kayak ngomong gitu sih Kim, karena gue punya sesuatu kartu as yang kalau misalnya dia nggak nepati waktu itu, gue bakal beberin gitu kasarnya. Dan finally dia pun mengiyahkan. Jujur sih ketika gue mendengar atau membaca dia mengiyahkan, gue masih agak worry dan agak ragu sih apakah dia cuman ngomong doang gitu kan, apa emang bener-bener bakal nemuin gue tuh, gue belum tahu. Tapi gue nothing tulus dan gue pun akhirnya berangkat. Ketika sudah urusan gue kelar, gue langsung menuju ke hotel itu dan gue langsung chat dia kalau gue udah tiba di sana. Dan please sekarang lo datang ke tempat ini karena gue udah menunggu lo gitu kan. Dan ketika gue chatting kayak gitu, slow respon lagi dong. Gue udah kayak hopeless. Dan itu bener-bener kayak bikin gue, aduh kayaknya ini orang bakal mempermainkan gue lagi deh gitu. Ya pokoknya gue tunggu deh sampai malam. Dan thanks God banget, tiba-tiba jam 6:30 malam itu dia ada kabar. Dan dia baru ngabarin sorry katanya, because memang dia ada wife, jadi dia mesti diam-diam dan mesti pergi izin kayak gitu, bla bla bla, ribet lah pokoknya katanya. Yang jelas pokoknya sorry banget, but dia mau menepati janjinya dan mau OTW. Gue seneng banget loh gitu guys. Dan FYI nih ya, gue belum ceritakan dari awal sih, sorry. Gue menemui dia, ada sebuah request yang memang dia pengenin. Begitupun juga gue. Requestannya dia ke gue adalah apa coba? Dia nyuruh gue buat cosplay like a woman. Dan ini memang sebenarnya requestan dia udah diminta sejak beberapa bulan yang lalu, sebelum kemarin gitu ya. Jadi memang dia udah minta kalau misalnya nanti one day kita ketemu, lu harus cosplay like a woman yang bener-bener beautiful, yang bener-bener apa namanya cute gitu kan, yang pokoknya yang super beautiful lah gitu kan, pakai wig segala macem gitu. Dan oke, akhirnya gue pun turutin sampai gue pun sempet beli beberapa ornamen like a woman equipment gitu kan, seperti wig segala macem, dan juga termasuk kategori pakaian-pakaian yang bisa dibilang kayak woman dresses. Ya pokoknya gue sampai segitu niatnya gitu loh, karena memang gue pengen cosplay, ya gue pengen total gitu kan. Secara karena emang dia cowok strike, jadi gak mungkin dong dia bakalan datang nemuin gue dengan mata biasa gitu, ngelihat gue sebagai like cowok gitu kan, mungkin nanti bakal kurang naik gitu. Makanya gue disuruh cosplay gitu. Dan itu gue pun sangat tertantang gitu ketika dia minta cosplay kayak gitu. Nah, kemarin pun ketika gue ketemu sama dia, gue pun bawa perlengkapan itu
Dan ketika dia chat dan dia bakal OTW, gue langsung siap-siap dong. Gue bagaimana caranya makeover diri gue semampu gue, merubah diri gue yang awalnya seorang a boy to be a girl gitu kan. Ya semampu gue, karena emang gue gak ada basic MUA gitu ya, gak ada basic kayak pandai apa namanya, merubah diri menjadi seorang woman. Jadi ya gue seadanya aja sih, tapi menurut gue waktu itu sih udah termasuk kategori cantik sih. Dan itu requestan dari dia ya, udah gue bener-bener turutin. Pokoknya di imajinasi dia itu pengen banget kayak cewek ala-ala Jepang gitu. Dan you know kan kalau cewek-cewek Jepang kayak gimana, pakaiannya pasti lebih kayak yang lucu gitu kan, yang pokoknya yang girly gitu kan. Pokoknya gue harus kayak gitu, dan gue turutin. Itu requestan dari dia, dan requestan dari gue cuman 3 kalau nggak salah. Gue hanya minta dia datang dalam keadaan tidak memakai perfume, terus jangan mandi dulu, dan please usahakan pakai ini yang you know, like bentuk yang seperti inilah, pasti kalian paham deh apa ini kan gitu kan, yang belum dicuci. So itu requestan gue. Pokoknya gue pengen bener-bener merasakan feel yang itu. Jadi please datanglah ke tempat dimana nanti kita ketemu, lu gak boleh terlalu wangi. Itu requestan gue, dan dia pun mengiyakan ketika gue make sure dan gue confirm. Dia menerimanya, dan dia benar-benar memang belum sama sekali ke bed, dan emang dia datang dengan requestan yang memang gue pinta gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya sekian lamanya gue penantian, hari itu tuh kayak dream come true banget guys. Gue cosplay like a woman. Gue sih ada sih fotonya, cuman gue nggak mau spill sama lu karena gimana ya, karena malu gitu. Gue sampai merelakan ini dulu di cukur dulu gitu kan. Pokoknya sampai kayak gue tuh, ya gimana kalau misalnya kalau gue udah like a woman tiba-tiba gue masih ada kumis segala macam, kan gak lucu gitu. Makanya gue harus bener-bener total gimana caranya. Dan FYI nih ya guys, ketika gue beli pakaian like a woman itu, yang pakaian cewek itu, kondisi badan gue lagi slim, dan sekarang gue udah agak sedikit bigger. So ketika gue pakai, ya gue kayak agak kekecilan gitu loh. But oke lah gitu, nggak apa-apa deh, yang penting gue udah seniat ini gitu. Tapi walaupun kekecilan juga jadi layaknya kayak lebih apa ya, intinya kayak gitu. Dan gue bener-bener kayak sumpah bener-bener malu banget untuk diri gue sendiri. Pertama kalinya gue dalam sejarah perpelanian ya, gue harus cosplay kayak gitu di hadapan dia. Tapi buat demi dia ya why not lah gitu ya. Gue udah rapih tuh, karena memang kan gue tepatnya di sebuah hotel yang memang agak sedikit jauh di mana tempat dia tinggal. Ya mungkin sekitar 40 menitan dia datang lah gitu ya. Jadi ketika nunggu itu gue udah prepare, dan ketika pas udah beres, gue tinggal buka pintu kamar hotel dan mempersilahkan dia masuk dengan keadaan gue yang udah cosplay gitu loh guys. Bakal kayak apa nanti gitu kan. Gue udah berdebar banget, pokoknya gue udah nggak karuan, udah nggak sabar pokoknya. Intinya gue ceria dan bahagia banget hari itu guys. Penantian gue akhirnya tercapai dan terwujud. Ya sudah tuh, sambil gue nunggu dia datang, ya gue pun sambil mempersiapkan hal yang lain juga, karena dia selain requestan gue untuk cosplay kayak gitu, dia juga minta sejumlah drink dan juga cigarette untuk dia gitu kan. Ya maklum lah, memang kebanyakan cowok strike memang butuh yang namanya penyemangat alias drink, supaya dia mungkin makin leluasa dan feel free gitu loh ke gue ntar. Jadi ya oke lah, gue turutin. Dan tibalah dia datang. Dia sudah bilang kalau dia lagi OTW ke atas, dan dia sudah menunjukkan di mana tempat gue stay, kamar nomor berapa. Dan tak lama kemudian pintu bel pun juga ditekan. Dan FYI juga nih, gue di hotel yang memang yang sama, yang seperti gue selalu staycation di sana.
Terus ketika bunyi bel ditekan, ketika gue lihat dari celah kecil di pintu itu, dan ternyata bener dia. Oh my god, it's amazing, it's pokoknya bener-bener kayak udah gue nggak bisa lagi berbicara apa-apa deh. Dan ketika gue melihat dari celah itu, gue melihat dia memang lagi acak-acakan gitu, kayak like memang bener-bener belum take base sama sekali, literally gitu kan. Pokoknya gue seneng banget, requestan gue akhirnya dia turutin. Ya sudah tuh, dengan berdebarnya gue buka pintu, dan gue pun juga kayak malu ya, karena pertama kalinya gue harus cosplay di depan dia, harus menunjukkan gue sisi yang lain di hadapan dia, gue harus girly segala macem. Dan dibukalah pintu, pas ketika gue persilakan masuk, dia malah gini. Sumpah, itu gue sumpah loh, malu banget. Dia malah ketawa. Coba, ya kenapa ketawa, gue bilang gitu kan, sini masuk. Iya iya katanya. Dia malah ketawa duluan karena ngelihat gue seperti itu. Ya memang karena memang setahu dia kan gue nggak kayak gitu ya. Gue bukan tipikal yang memang cowok pelangi yang memang basicnya tuh feminin gitu. Jadi ketika melihat gue kayak gitu, dia kayak ketawa-ketawa, kayak lucu ngakak gitu, sampai dia pas udah di dalam itu langsung ketawa leluasa. Udah dong ketawanya, jangan kayak gitu gitu kan. Iya katanya, habis lucu sih katanya, baru pertama kali lihat kayak gini. Ya lucu apa suka nih, gue bilang gitu kan. Ya oke lah katanya, suka katanya, cantik gitu kan, bilang gitu. Ya gue sih ketika dibilang kayak gitu, ya gue langsung berbunga-bunga dong gitu kan. Sudah tuh ketika kayak gitu, dia pun udah relax, udah nggak ketawa lagi, meskipun agak senyum-senyum gimana gitu kan. Sebelum kita lanjut, ya gue persiapkan dulu drink yang udah gue siapin. Kita pun drink dulu tuh sebenarnya. Ya pokoknya di tempat itu gue akhirnya bener-bener meluapkan segala keinginan gue, requestan gue selama ini, dan bener-bener dia turutin banget, dia ikutin banget, dan dia sama sekali nggak nge-skip sama sekali apa yang gue minta saat ketika di chattingan waktu itu gue sangat seneng dan suka banget. Pokoknya bener-bener deh gitu. So dia kan udah ngelihat tuh cosplay gue kayak gitu, dan gue mau dong kayak misalnya menagih apa yang gue pinta. Dan ternyata bener loh, bener banget, dia belum minta ke bed. Pokoknya I like it. Ketika yang ini pun juga I like it. Pokoknya semuanya bener-bener perfect. Mungkin buat gue dia perfect, dia pun mungkin menurut gue juga perfect kali gitu. Ya sudah tuh, kita pun terbawa suasana sambil ngobrol, sambil drawing juga. Dan juga memang ketika drawing dan ngobrol itu kan gue memang udah request juga ke dia kalau misalnya nanti gue bakal lebih kayak like a girl with her boy gitu kan. Jadi gue bakal lebih kayak seolah-olah story-nya tuh kayak gue tuh lagi sama pacarnya gitu kan. Jadi memang please lu jangan sampai kayak menolak gitu kan, lu harus natural dan juga ngalir gitu kan. Dan ternyata ketika gue mulai kayak gimana gitu kan ke dia kan, yang soal kayak gimana sih kalau seorang cewek ke cowoknya gitu kan, ya gue lakuin tuh ke dia gitu kan. Apalagi dengan cosplay gitu, gue udah mendukung banget kalau gue seperti itu, dan emang harus seperti itu kan. Dan dia sama sekali bener-bener kayak nggak kayak risih apa gimana, dia malah justru malah merangkul dan langsung dong, nggak nunggu lama lagi. Ini pun juga berkali-kali dia lakuin dan dia ngemulainya. Itu yang ngebuat gue langsung makin dan makin happy banget pokoknya hari itu guys. Terus ketika suasana sudah makin kayak sudah, mungkin dia sudah mulai nggak sabar, begitupun juga gue terbawa suasana obrolan dan juga perlakuan dan juga pengaruh dari drink itu sendiri. Dan pada akhirnya sudah lah, gue pikir gue yang bakal memulai karena di sini which is gue kan memang cowok pelangi dan pasti dia bakal yang pasif gitu. Ya ternyata enggak loh, dia yang justru aktif duluan. I don't know, mungkin karena emang dari pengaruh drink itu, atau memang karena dianya suka atau pengen dengan cosplay gue kayak gitu. Intinya gue bener-bener diperlakuin layaknya bener-bener ceweknya gitu.
Itu sumpah gue dari awal ngelakuin the first pemanasan sama dia yang full aktif ke gue, dan gue bener-bener layaknya kayak like a girl yang bener-bener with her boy gitu kan. Pokoknya gue sekedar diem terus bersuara, sudah itu aja, dan semuanya dia ngelakuin. Pokoknya dia total banget dan gue suka banget. Terus setelah kayak gitu gimana Kim? Ya udah tuh, pokoknya tuh hampir lama banget gue pasif, dan pada akhirnya kondisinya waktu itu kan memang kita belum sama-sama dalam keadaan full, dan dia request juga tuh, pokoknya nanti kalau misalnya kita ke step berikutnya lo tetap kayak gini ya, katanya cosplay, cukup gue yang full. Ya oke sih, buat gue nggak apa-apa gitu kan, nggak jadi masalah. Ya sudah tuh, ketika dia sudah kelar aktif gitu ke gue, akhirnya dia pun langsung membuat keadaan di mana dia seperti itu, dan saatnya gue ngelakuin ke dia yang namanya yang malam hari itu cuman sekedar di tempat di pinggiran kosan gitu doang ya, tapi hari itu gue lihat jelas kayak gimana, seperti apa, dan itu bener-bener aduh, gue sumpah happy banget pokoknya, sumpah gue sampai speechless gue ini ceritainnya guys. Dan setelah gue bener-bener kayak apa ya, udah nggak sabar lagi, dia pun juga sama, dan akhirnya kita pun ke step berikutnya guys. Dan ya terjadilah impian yang selama gue impikan ini guys, dengan gue kostum seperti itu, like a girl dengan femininnya. Begitupun juga dia dengan requestan gue yang bener-bener belum take a bed, feel yang kayak bener-bener kayak manly gitu ya. Itu pokoknya gue suka banget, intinya gue suka banget. Pokoknya please lu bisa ngerasain gimana kebahagiaan gue saat itu guys, karena gue kayak ini gue nggak bisa lagi berkata-kata, karena emang gue lebih kayak ngerasain gitu loh guys. Ya lanjut gitu, pokoknya total banget. Sampai ketika kita di step itu pun dia gak berhenti begini, pokoknya dia memperlakukannya sangat aktif banget. Bener-bener kayak gue itu kayak bener-bener like a girl gitu kan, pokoknya itu perfect lah gitu. Dan itu berlangsung sangat bisa dibilang lama, dan gue sih acungin 2 jempol dia kategori yang bener-bener bisa lama seperti itu. So ketika memang dia lama begitu, akhirnya banyak banget beberapa style yang kita coba, dan ya gue sangat happy dan bahagia malam hari itu. Terus seperti itu, pokoknya indah banget. Pokoknya please kalian bayangin aja lah, gue nggak bisa lagi nyeritain lagi kayak gimana detailnya. Pokoknya gue bahagia banget dan gue ceria banget waktu hari itu. Sampai pada gongnya, setelah sekian lama dari awal first pemanasan sampai dia ke step itu hampir lama banget, dan akhirnya dia pun menuntaskannya. Dan seperti requestan gue juga, gue pengen tuntas di tempat yang tidak biasa, dia pun ngelakuinnya. Dan setelah tak lama kemudian gue pun juga tuntas, sama-sama tuntas, dan akhirnya pun happy ending, dan bener-bener mimpi gue akhirnya terwujud dengan lancar, bahagia, dan ceria. Pokoknya gue seneng banget guys, serius seneng banget. Terus Kim setelah kayak gitu gimana? Ya sudah, seperti biasa lagi, setelah kelar ya udah sadar gitu kan, karena memang dia sedikit agak gitu-gitu kan, kelayangan. Jadi ya dia minta kayak semacam rehat gitulah sebelum dia gobek, karena dia gak mungkin nemenin gue sampai pagi because dia punya istri gitu kan. Jadi dia pengen beberapa saat menenangkan kepalanya biar nggak pusing katanya gitu. Ya sudah tuh, sambil dia langsung kayak tertidur gitu, sampai gue tuh bener-bener dibikin bahagia sampai akhir deh pokoknya. Dan itulah akhirnya guys, penantian panjang gue sama dia. Gue pengen spill si orangnya, cuman gue kayak ya yang namanya privacy lah ya, nggak mungkin gue spill gitu kan. Intinya gue bahagia meskipun sekarang gue sudah sangat jauh dari tempat gue tinggal yang dulu, tapi dengan dia menepati janjinya, gue bener-bener kayak
ya sudah deh, sudah tuntas gitu kan, semua yang gue tunggu selama ini akhirnya gue dapetin di hari itu, dan tanggal itu, hari itu, di hotel itu, gue gak akan pernah lupain deh pokoknya. Oke guys, gimana nih pengalaman gue kali ini? Semoga menghibur kalian ya. Setelah kejadian itu dan sekarang hampir di akhir bulan, sebenarnya sih gue masih menginginkan lagi sih, tapi ya masih sebatas settingan doang. Semoga next ada lagi kejutan yang lainnya ya, siapa tahu gue ketemu dia lagi dan bakal gue share ke kalian lagi kayak gimana kelanjutannya. Oke, ya udah kalau begitu gue pamit dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. See you next time and bye.